Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Waalaikumsalam ke warahmatullahi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alvan selaku dosen pembimbing mata kuliah Kemuhammadiyahan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Devi Fariharaman Kamila sebagai moderator dan teman saya Wanda Asri Parawangsa sebagai pemateri, Evi Cahyati sebagai pemateri, Rina Ayu sebagai pemateri. Langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya Rina Ayu Fitrianingsih, NIM 1910221041. Saya di sini akan menjelaskan pada slide kedua, yaitu Mukadimah Anggaran Dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 hingga 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Disusunnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut menjadi latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. Latar belakang tersebut ialah mulai nampak atau terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh yang pertama terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok-pokok pikiran almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga, dipelihara, dan atau ditajdidkan agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Untuk slide kedua, yaitu identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok, kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Saya Wanda Asri Parawansa akan menjelaskan secara singkat identitas Muhammadiyah dapat didefinisikan sebagai yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Islam telah memberikan inspirasi dan orientasi yang mendasar bagi pendirinya untuk mewujudkan cita-cita dan keyakinan hidupnya. Karena itu, Muhammadiyah yang didirikan didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran, Sunnah, serta diyakini kebenarannya. Keyakinan terhadap agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah dan keharusan moral untuk mengimplementasikan ideal-ideal Islam ke dalam konteks yang praktis baik pada tataran individual maupun kolektif, telah menimbulkan upaya-upaya yang sistematis dan terorganisir. Yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Karakteristik kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Karakteristik kedua ini
Justru karena inspirasi dan pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam surat Al-Imran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah kebijaksanaan, pelajaran yang baik dan bantahan yang baik agar diperoleh konsisten dalam mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Dakwah menjadi tanggung jawab moral baik personal maupun kolektif. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah menjadikan sasaran dakwanya bersifat personal dan kolektif, baik internal maupun eksternal umat. Sasaran dakwah yang bersifat eksternal diajukan pada non-Islam agar mereka dapat memeluk agama Islam sehingga terhindar dari ketersesatan dalam mencapai kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Perserikatan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan karena Muhammadiyah selalu melakukan koreksi dan penafsiran ulang terhadap berbagai personal, pemikiran, dan pengalaman yang terkait dengan muamalah keagamaan yang disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keduanya. Dan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan tajdid dalam konteks purifikasi atau pemurnian, terutama dalam bidang akidah dan ibadah, yakni mengembalikan semua persoalan yang menyangkut akidah dan ibadah tersebut. Asas Muhammadiyah adalah Islam, maksudnya adalah asas ideologi persyarikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Dewasa ini ideologi yang berkembang di dunia ada 3 yang dominan, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Amerika dan Perang Dingin menunjukkan eksistensinya yang lebih kuat, sedangkan yang berideologi sosialis dimotori oleh Rusia dan Cina. Khusus Rusia mengalami depolitisasi pasca Perang Dingin dan cenderung melemah posisi daya tawannya bagi sekutu-sekutunya. Namun ideologi dalam perspektif Muhammadiyah adalah ideologi gerakan. Ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan sistematis dari pemikiran-pemikiran mendasar mengenai Islam yang diproyeksikan dan diaktualisasikan ke dalam sistem gerakan yang memiliki ikatan jamaah, jam'iyah, dan imamah yang solid. Yang selanjutnya, next. Keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Anggota kehormatan ialah perorangan agama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia beragama Islam, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun dan atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Anggota luar biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia amal
Anggota kehormatan ialah seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Hak anggota. Anggota biasa menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan, memilih dan pilihan dalam permusyawaratan. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri ketiga. Baik, yang berikutnya yaitu keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Tujuan pembentukan organisasi otonom adalah efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah, mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, dan kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai organisasi otonom yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri. Organisasi otonom Muhammadiyah mempunyai hak dan kewajiban dalam Muhammadiyah. Organisasi berikan spesifikasi Next. Adapun organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagian berikut. Yang pertama yaitu Aisyah, yaitu pergerakan di kalangan wanita dan ibu-ibu. Yang kedua yaitu Pemuda Muhammadiyah, yaitu bergerak di kalangan pemuda. Ketiga, Nasyiatul Aisyah, yaitu yang bergerak di kalangan perempuan-perempuan muda. Dan yang keempat, Ikatan Remaja Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan pelajar dan remaja. Yang kelima, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan mahasiswa. Berikutnya, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yang bergerak dalam aktivitas bela diri. Dan yang terakhir, yaitu Hizbul Waton, yang bergerak dalam aktivitas kepaduan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.